Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita pada pembahasan soal TKA. Kali ini kita akan membahas soal TKA dari buku terbitan Erlangga. Kita akan membahas soal latihan yang materinya adalah transformasi. Baik, soal pertama, persamaan peta dari kurva Y sama dengan 4X ditambah 3 akibat translasi oleh T1 sama dengan 4 min 3 adalah berapa? Nah, jadi di sini kita ditanyakan itu adalah persamaan petanya dari kurva yang diketahui bahwa Y itu sama dengan 4X ditambah 3 akibat dari translasi oleh T1 atau sama dengan 4 min 3. Nah, jadi langkah pertama itu kan kita harus mengetahui dulu hasil dari translasinya itu kita umpamakan sebagai X1 ya. Jadi X1 itu kan sama dengan X ditambah 4 ya dari sini. Nah, maka karena kita mencari X baru gitu ya, maka itu menjadi X, kemudian ini pindah ruas, itu kan menjadi min X kuadrat ditambah 4 gitu kan. Kemudian ini juga min kalau pindah ke kiri. Jadi sekarang kita kalikan dengan negatif sehingga menjadi X itu sama dengan X aksen kurang 4. Nah, begitu. Kemudian begitu juga dengan Y aksennya itu sama dengan Y, kita lihat nilainya kan min 3 ya, berarti min 3. Maka nilai Y-nya, Y yang ini kalau pindah ruas itu menjadi Y aksen tambah 3. Nah, sudah. Nah, setelah itu kita tinggal substitusikan saja nilai X dan Y ke persamaan kurva tersebut. Dari kurva yang ini, persamaan kurva yang ini, kita substitusikan nilainya. Maka, substitusi persamaan ini ya, persamaan satu dan persamaan kedua. Kita tulis, Y itu kan sama dengan 4X ditambah 3. Ini kan kurvanya. Sekarang kita tinggal masukkan nilai Y sama nilai X yang tadi. Y itu kan nilainya sama dengan Y aksen ditambah 3 sama dengan 4 dikali X aksen dikurang 4. Kemudian ditambah 3. Nah, itu kita sederhanakan menjadi Y aksen ditambah 3 itu sama dengan 4 kali X aksen menjadi 4X aksen. 4 dikali min 4 itu sama dengan min 16, kemudian tambah 3. Oke, selanjutnya Y aksen yang 3-nya kita pindahkan ke kanan ya, itu menjadi 4X aksen min 16 tambah 3 min 3. Min 3 itu dari sini. Nah, ini kan dicoret ya karena habis. Maka sisanya adalah Y aksen sama dengan 4X aksen kurang 16. Maka yang menjadi persamaan kurvanya itu adalah yang ini. Nah, Y aksen sama dengan 4X dikurang 16 itu berada pada option D. Soal selanjutnya adalah soal kedua. Garis 2X ditambah 3Y dikurang 5 sama dengan 0 ditranslasi oleh T1 sama dengan min 2, 4. Nah, di sini ada 3 pernyataan. Dari 3 pernyataan tersebut, manakah pernyataan yang benar? Nah, di sini kan translasi sama kayak yang soal pertama tadi ya. Berarti kita dari T tadi, kita mencari nilai X dan Y-nya. Jadi, kita tulis dulu. Yang pertama adalah X aksen itu kan sama dengan X kita tambah dengan ini translasinya, karena di situ min 2 berarti sini kita tulis min 2. Maka X-nya itu menjadi X aksen tambah 2. Kemudian Y aksen itu kan sama dengan Y ditambah 4. Maka Y-nya itu sama dengan Y aksen dikurang 4.
Nah, dari situ kita akan perhatikan pernyataan pertama, bahwa bayangan garis yang diakibatkan oleh soal tadi itu adalah 2x ditambah 3y dikurang 13 sama dengan 0. Nah, sekarang kita tinggal substitusikan saja nilai x dan y ini. Kita substitusikan. Nah, jadi kan ini garisnya ya. Garisnya itu adalah 2x ditambah 3y dikurang 5, itu kan sama dengan 0. Sekarang x dan y-nya diganti dengan yang sudah kita tentukan tadi. Maka di sini 2 y-nya, x-nya itu adalah x aksen ditambah 2 ditambah 3 y-nya itu y aksen kurang 4 dikurang 5 sama dengan 0. Kita kalikan 2x aksen ditambah 4 ditambah 3y aksen dikurang 12 dikurang 5, itu sama dengan 0. Kita sederhanakan ya. Ini jadinya 2x aksen ditambah 3y. Nah, ini 4 dikurang 12 dikurang dikurang 5, itu berarti menjadi min 13 sama dengan 0. Nah, kita lihat apakah dia sama dengan pernyataan. Ya, benar ya, sama. Maka pernyataan pertama benar. Selanjutnya, pernyataan kedua mengatakan bahwa titik potong sumbu X dari bayangan 13/2,0. Nah, di situ juga ada mengatakan bahwa titik tersebut memotong sumbu X. Ingat, kalau memotong sumbu X berarti Y-nya itu sama dengan 0. Maka kita substitusikan garis tersebut dengan mensubstitusikan Y-nya sama dengan 0. Berarti di sini ya, ini kita coba di sini. Maka di sini 2x ditambah 3y dikurang 13 itu kan sama dengan 0. Sekarang y-nya kita substitusikan dengan 0. Menjadi 2x ditambah 3 dikali 0 dikurang 13 sama dengan 0. 2x ditambah 0 dikurang 13 sama dengan 0. 2x sama dengan 13. Maka x sama dengan 13, 13/2. Nah, di sini ketemu nilai x-nya sama dengan 13,2. Kemudian y-nya tadi sama dengan 0. Maka jawabannya itu adalah 13/2,0. Apakah sama? Ya, sama. Nah, kalau sama berarti pernyataan kedua benar. Selanjutnya kita perhatikan pernyataan ketiga. Di sini titik 3,2 berarti ini adalah x, ini adalah y. Terletak pada bayangan garis tersebut. Nah, kita lihat ya, dari pernyataan tadi yang pertama kita substitusikan nilai x-nya sama dengan 3 dan y-nya itu sama dengan 3. Kita coba ya. Itu menjadi 2x ditambah 3y dikurang 13 sama dengan 0. 2 dikali 3 ditambah 3 dikali 2 dikurang 13 itu sama dengan 0. Ini jadinya 6 ditambah 6 dikurang 13 sama dengan 0. Kemudian ini jadinya 12 dikurang 13 min 1. Nah, min 1 kemudian udah jelas tidak sama dengan 0 ya. Nah, jadi karena titiknya itu bernilai tidak sama antara ruas kiri dan ruas kanan, maka ini mengakibatkan bahwa titik 3,2 itu tidak tidak terletak pada garis 2x ditambah 3y dikurang 13. Maka pernyataan ketiga salah. Kesimpulannya, pernyataan yang benar itu adalah pernyataan 1 dan pernyataan 2 saja. Selanjutnya soal nomor 3. Diketahui segitiga KLM dengan koordinat titik K sama dengan min 3,4, koordinat titik L 5,3, dan koordinat titik M min 6,9. Jika titik-titik tersebut ditranslasi oleh min 2,5, berikan tanda centang atau benar pada kolom yang dinyatakan benar. Jadi di sini ada 5 pernyataan. Dari 5 pernyataan itu manakah pernyataan yang benar? Oke, nah sekarang kita sudah tulis apa saja yang diketahui dan kemudian ada 5 pernyataan yang kita harus buktikan bahwa dia itu benar atau salah. Nah, perhatikan, bayangan titik K itu kan sama dengan K aksen
min 5,9. Sekarang kita buktikan ya. Jadi titik K itu ini dia. Kita coba. Titik K itu kan nilainya min 3,4. Sekarang ditranslasi oleh ini. Ya, ditranslasi. Maka K aksennya itu tinggal kita jumlahkan saja menjadi min 3 kita tambah dengan yang ini min 2. Oke, kemudian yang Y lagi 4 ditambah dengan yang ini tambah 5. Sekarang kita sederhanakan menjadi min 3 ditambah min 2 menjadi min 5. 4 ditambah 5 sama dengan 9. Maka titik bayangannya adalah min 5,9. Apakah sama? Ya, sama ya. Nah, kalau sama berarti pernyataan pertama benar. Sekarang kita lanjutkan ke pernyataan kedua. L itu kan nilainya atau titiknya adalah 5,3 ditranslasi oleh ini ya. Sekarang kita cari L aksennya itu menjadi 5 ditambah min 2,3 ditambah 5 sama dengan ini menjadi 5 dikurang 2 sama dengan 3 3 tambah 5 sama dengan 8. Maka jawabannya adalah 3,8. Tidak sama dengan pernyataan. Berarti pernyataan kedua salah. Selanjutnya kita mencari yang ketiga, yaitu M. M itu titiknya min 6,9. Ditranslasi oleh ini, tinggal kita mencari M aksennya itu sama dengan min 6 ditambah min 2,9 ditambah 5. Maka M aksennya itu sama dengan min 8,14. Oke, apakah sama dengan pernyataan ketiga? Nah, benar ya. Berarti karena dia sama, pernyataan ketiga benar. Selanjutnya, pernyataan keempat. Di sini garis bayangan yang melalui titik K dan L akibat translasi yaitu 8Y ditambah 7X sama dengan 32. Nah, karena dia menggunakan dua titik ya, berarti di sini ada titik K dan titik L. Bahwa K itu sama dengan min 3,4, kemudian yang L itu adalah 5,3. KL ya. Kita ulang, jadi kita pakainya K aksen dan L aksen ya. Jadi K aksen itu kan nilainya adalah min 5,9. Kemudian yang L aksen itu nilainya 3,8. Jadi yang ini kita anggap sebagai X1, Y1, kemudian yang ini menjadi X2 dan Y2. Nah, kalau sudah seperti itu tinggal kita selesaikan dengan menggunakan persamaan X dikurang X1 per X2 dikurang X1 itu sama dengan Y dikurangi Y1 per Y2 dikurang Y1. Oke, ini sama dengan tinggal kita masukkan saja atau substitusikan saja nilai yang diketahui. X dikurang X1 itu berarti min 5 per X2 itu nilainya adalah 3 dikurang Y1 X1 itu sama dengan min 5 berarti plus 5 itu sama dengan Y dikurangi Y1 itu nilainya 9 per Y2 itu 8 dikurangi Y1 itu sama dengan 9 begitu ya. Kita sederhanakan ini menjadi X tambah 5 per 8 kemudian Y dikurang 9 per min 1. Nah, seperti biasa jika bentuknya sudah seperti ini kita menggunakan perkalian kupu-kupu ya. Nah, ini menjadi min 1 dikali X ditambah 5 sama dengan 8 dikali Y dikurang 9. Kita sederhanakan, ini dikalikan menjadi min X min 5 sama dengan 8Y min 72.
Sekarang kita sederhanakan, Y kita pindahkan ke kiri menjadi min X min 8Y itu sama dengan min 72 ditambah 5. Min X dikurang 8Y itu sama dengan min 67. Nah, sekarang ini kita sama-sama kalikan dengan negatif sehingga menjadi X ditambah 8Y itu sama dengan 67. Nah, kita lihat apakah jawabannya sama? Beda ya, maka pernyataan keempat salah. Selanjutnya, pernyataan kelima. Pernyataan kelima itu adalah bayangan garis yang melalui titik L dan M. L dan M. Jadi kita pakai aksen L tadi itu adalah 3,8. Yang M min 8,14. Ingat yang ini merupakan X1Y1, yang ini X2Y2. Sekarang kita masukkan dengan persamaan yang sama seperti pernyataan keempat. Jadi di sini X dikurang X1 per X2 dikurang X1 sama dengan Y kurang Y1 per Y2 dikurang Y1. Kita masukkan nilainya saja, tinggal substitusi. X dikurang 3 per min 8 dikurang ditambah 3 ini dikurang min 8 dikurang 3 sama dengan Y dikurang Y1 nya 8 per Y2 nya 14 dikurang 8. Selanjutnya kita sederhanakan menjadi X kurang 3 per min 11 sama dengan Y dikurang 8 per 6 per 6. Sekarang kita kalikan kupu-kupu. Nah, ini menghasilkan 6 dikali X kurang 3 itu sama dengan min 11 kali Y dikurang 8. Hasilnya menjadi 6X dikurang 18 sama dengan min 11Y ditambah 88. Sekarang min 11Y nya kita pindahkan ke kiri menjadi 6X ditambah 11Y sama dengan min 8 nya kita pindahkan ke kanan menjadi tambah 18, maka menjadi 6X ditambah 11Y sama dengan 106. Nah, sekarang kita lihat apakah persamaan kelima itu sama? Beda ya, maka pernyataan kelima salah. Maka pernyataan yang benar yaitu pernyataan 1 dan pernyataan 3. Selanjutnya soal nomor 4. Diketahui garis Y sama dengan MX ditambah N, memotong sumbu X di titik 3,0 dan memotong sumbu Y di titik 0,6. Garis tersebut dirotasikan 90 derajat searah jarum jam dengan pusat rotasi 0,0. Nah, jadi di sini terdapat 4 pernyataan. Sekarang kita buktikan manakah dari 4 pernyataan ini yang benar. Nah, sekarang kita buat dulu persamaannya. Dari titik 3,0 itu kalau dimasukkan ke garis Y, Y-nya itu kan 0 jadinya ya. Berarti X-nya itu 3, berarti M dikali 3 ditambah N itu sama dengan 0. Ini kalau disederhanakan itu menjadi 3M ditambah N sama dengan 0. Ini dijadikan persamaan pertama. Selanjutnya untuk titik kedua yaitu 0,6 itu sama dengan M dikali 0 ditambah N itu sama dengan Y nya adalah 6, maka kalau disederhanakan menjadi N sama dengan 6. Ini pernyataan kedua. Selanjutnya kita tinggal substitusikan saja nilai N sama dengan 6 ini ke persamaan yang pertama. Berarti kita substitusi
nilai N sama dengan 6 ke persamaan pertama. Sehingga menjadi 3M ya, 3M ditambah N itu kan sama dengan 0. 3M ditambah 6 itu sama dengan 0. Maka 3M sama dengan min 6. M sama dengan min 6 per 3. Maka M nilainya sama dengan min 2. Nah, di sini kan sudah ketemu nilai M dan nilai N. Nah, kita lihat nih pernyataan pertama. Pernyataan pertama mengatakan bahwa N ditambah M sama dengan 4. Nah, berarti sekarang kita buktikan apakah benar. Di sini M ditambah N itu sama dengan M-nya nilainya min 2, kemudian N-nya ditambah 6, maka hasilnya sama dengan 4. Sama ya, kalau sama berarti pernyataan pertama benar. Kemudian selanjutnya kita membuktikan pernyataan kedua. Di sini bayangan garis X itu adalah 2Y ditambah 6. Nah, dari nilai M itu sama dengan min 2 dan N sama dengan 6, maka diperoleh Y sama dengan MX ditambah N itu sama dengan M-nya tadi min 2 ya, berarti min 2X ditambah 6. Nah, sehingga bayangan garisnya garis sama dengan Y sama dengan min 2X ditambah 6 yang dirotasikan ke 90 derajat searah jarum jam dengan pusatnya itu adalah 0,0. Maka di sini kita buatkan bayangan X aksen, Y aksen itu sama dengan cos min 90 derajat, kemudian sin min 90 derajat. Oke, kita kurang dengan yang ini tadi. Jadi ini min ya, di sini min sin dikali dengan min 90 derajat. Oke. Kemudian di bawahnya cos dikali min 90 derajat. Nah, kemudian ini X, Y. Sekarang tinggal kita cari nilainya. Cos min 90 itu sama dengan 0 ya. Sin min 90 itu kan sama dengan min sin 90. Berarti nilainya sama dengan min 1. Kemudian min sin min 90 itu sama artinya dengan sin 90, itu nilainya sama dengan 1. Kemudian cos min 90 itu nilainya sama dengan 0. Oke, kita kalikan dengan X, Y. Maka ini X aksen, Y aksennya. X aksen, Y aksen kita tinggal kalikan ya menggunakan perkalian 2 matriks. Sehingga mendapatkan nilai X Y ya, Y min X. Nah, ini ketemu nilainya. Sehingga dari sini kita diperoleh X aksennya itu nilainya sama dengan Y. Kita jadikan persamaan pertama. Kemudian Y aksen itu sama dengan min X ya, atau X-nya itu kita samakan dengan min Y. Nah, aksen. Nah, ini yang merupakan persamaan kedua. Sekarang kita tinggal substitusikan saja persamaan 1 dan 2 ke persamaan yang ini. Ya, kita substitusikan nilai X dan Y-nya ke persamaan Y sama dengan min 2X ditambah 6. Sekarang kita masukkan ya, X aksen itu sama dengan min 2 dikali min Y aksen ditambah 6. Maka X aksennya itu menjadi min ketemu min jadi positif
Y aksen ditambah 6. Oke, jadi inilah nilai yang diperoleh dari bayangan garis X. Nah, kita lihat jawabannya adalah benar karena sama ya. Selanjutnya pernyataan ketiga. Jadi pernyataan ketiga itulah titik potong bayangan garis sumbu X itu adalah 6,0. Sekarang kita di sini kan posisi pusatnya itu kan di 0,0 ya. Jadi kalau X-nya sama dengan apa? Karena dia kan jika memotong garis sumbu X. Kalau dia memotong garis sumbu X itu sama artinya bahwa Y itu sama dengan 0. Maka sekarang kita substitusikan nilai Y sama dengan 0 ini ke persamaan yang tadi. Jadi kita substitusikan Y sama dengan 0 itu ke persamaan X sama dengan 2Y ditambah 6. Maka kita masukkan nilainya. X sama dengan 2 dikali 0 ditambah 6. Maka X sama dengan 6. Nah, sekarang ketemu nilai X-nya itu sama dengan 6. Maka titik potong yang diakibatkan dari X sama dengan 0 ini menjadi 6,0. Nah, ini sama ya. Berarti pernyataan ketiga benar. Selanjutnya pernyataan keempat. Pernyataan keempat itu titik potong bayangan garis dengan sumbu Y, berarti sumbu Y itu maka mengakibatkan X-nya sama dengan 0. Nah, dia tadi menghasilkan nilai adalah 0,3. Sekarang kita buktikan, kita masukkan nilainya. X sama dengan 2Y ditambah 6. Berarti X-nya 0, 2Y ditambah 6. Kemudian ini sama artinya 2Y sama dengan min 6. Maka Y sama dengan min 6 per 2. Y-nya itu sama dengan min 3. Maka diperoleh itu sama dengan 0,min 3. Nah, kita lihat ternyata persamaan keempat itu tidak sama ya. Maka pernyataan keempat salah. Nah, kita lihat yang 3 tadi salah, 4 tadi benar. Maka jawaban yang benar itu adalah pernyataan 1, 2, dan 3. Maka jawabannya berada pada option A. Selanjutnya soal nomor 5. Kurva P ditranslasi oleh T1 sama dengan 2 min 1. Dilanjutkan ditranslasi oleh T2 1 min 2. Menghasilkan bayangan P1 atau sama dengan Y sama dengan min X kuadrat ditambah 3X ditambah 8. Titik potong kurva P dengan sumbu X adalah A, 0 dan B, 0. Berdasarkan informasi tersebut, manakah dari 3 pernyataan di bawah itu benar? Nah, sekarang langkah pertama itu kan kita sudah menentukan ya, sesuai dengan yang diketahui bahwa kurva P itu didilatasi 2 kali oleh T1 dan T2. Kemudian bayangan kurva V itu sama dengan Y sama dengan min X kuadrat ditambah 3X ditambah 8. Jadi kita sekarang, maka selanjutnya kita menghitung dulu ya nilai X aksen dan Y aksennya atau bayangannya dari persamaan T1 dan T2 ini. Jadi X aksen itu sama dengan X ditambah T yang pertama ditambah T yang kedua. Maka menjadi X aksen sama dengan X ditambah 3. Nah, ini mengakibatkan bahwa nilai X itu sama dengan X aksennya, cukup sampai situ saja. Selanjutnya dari Y aksen. Y aksen itu sama dengan Y ditambah Y T yang pertama berarti min 1 ditambah
yang ini min 2, mengakibatkan Y aksen itu sama dengan Y dikurang 3. Nah, oleh karena P aksen itu diketahui, maka kita substitusikan nilai X aksen dan Y aksen pada kurva P. Pada kurva P yang ini ya. Sehingga kita operasikan menjadi, kita tulis dulu ya keterangannya, substitusi Y yang ini min X kuadrat ditambah 3X ditambah Y dengan yang ini, sehingga kita di sini tulisnya Y aksen itu sama dengan min X aksen pangkat 2 ditambah 3X aksen ditambah 3X aksen, kemudian kita tambah dengan 8. Nah, sekarang kita substitusikan. Jadi nilai Y aksen itu kan tadi Y dikurang 3 sama dengan min, ini kita tambah jadi kita ubah menjadi X ditambah 3 pangkat 2 ditambah 3, yang ini menjadi 3 ditambah 3 ditambah 8. Oke. Ini menjadi Y dikurang 3 sama dengan ini kita uraikan menjadi X kuadrat ditambah 6X ditambah 9 ditambah dengan 3X ditambah 9 ditambah 8. Kita operasikan lagi. Nah, ini semua yang di dalam kurung dikalikan dengan min, menjadi min X kuadrat min 6X min 9 ditambah 3X ditambah 9 ditambah 8. Sekarang kita sederhanakan ya, min 3 ini dia pindah ke kanan, itu menjadi Y sama dengan min X kuadrat kemudian min 6X, sekarang kita urutkan saja dulu, ditambah 3Y, kemudian ini 9 tambah 9 ini habis, kemudian ini 8, berarti tinggal yang min 3 ini kita pindah menjadi tambah 3, maka Y itu sama dengan min X pangkat 2 dikurang, ini X ya, dikurang 3X ditambah 11. Oke, ini ya pernyataannya. Selanjutnya kita lihat pernyataan pertama. Jadi pernyataan pertama itu kan berapakah nilai A ditambah B. Kalau di pernyataan itu A ditambah B itu sama dengan min 3. Sekarang kita buktikan. Kita lanjut dari sini, itu kita karena kan pernyataannya di sini bahwa kurva P itu memotong di titik A, 0 dan B, 0. Berarti sini berapakah nilai A dan B? Sekarang kita jadi kata kuncinya di sana adalah jika suatu kurva memotong sumbu X, karena kan dia memotong sumbu X ya tadi itu, maka Y-nya itu sama dengan 0. Maka Y-nya itu sama dengan 0. Nah, ini kita substitusikan ke sini, sehingga diperoleh 0 sama dengan min X pangkat 2 dikurang 3X tambah 11. Biar yang X pangkat 2 nya ini positif, sekarang kita kalikan dengan negatif. Kemudian ini boleh kita balik ya, karena fleksibel. Ini menjadi X kuadrat tambah 3X kurang 11 sama dengan 0. Nah, dari sini kan ada nilai A, B, C. Kita menggunakan rumus A, B, C untuk mencari akar-akarnya, akar 1 dan akar kedua. Itu kita menggunakan rumus, ingat ya, rumusnya itu adalah, jadi ingat ya, rumusnya itu adalah min B plus minus akar B kuadrat, kemudian dikurang A dikali B dikali C per 2A. Nah, sekarang kita masukkan nilainya, tinggal kita substitusikan. Min B berarti min 3
plus minus akar B-nya itu nilainya 3, berarti 3 pangkat 2 dikurang A-nya itu nilainya adalah 1, kemudian B-nya itu 3, kemudian C itu adalah min 11 per 2A 2 kali 1. Nah, sama dengan min 3 plus minus akar 9 dikurang, ini jadinya tambah 33 pernya panjang ya, per 2. Oke, per 2 itu sama dengan min 3 plus minus akar 42 per 2. Nah, jadi X1 atau bisa kita katakan A ditambah B, A tambah B itu sama dengan min 3 ditambah akar 42 per 2. Kemudian kita tambahkan dengan B. B-nya itu berarti min 3 dikurang akar 42 per 2. Ini karena sudah sama penyebutnya, kita tinggal hitung langsung. Ini akar 42 dikurang akar 42 habis. Min 6, min 6. Ini menjadi min 3 menjadi min 6 per 2. Ini sama dengan min 3. Maka hasil A ditambah B itu sama dengan min 3. Nah, kita lihat pernyataan pertama tadi mengatakan bahwa A ditambah B sama dengan min 3. Maka pernyataan pertama benar. Kemudian pernyataan kedua, titik 1,3 itu terletak pada P. Nah, sekarang kita buktikan ya. Sekarang kita buktikan di sini. Bukti. Kita mensubstitusikan nilai X dan Y ini. X-nya itu sama dengan 1 dan Y-nya sama dengan 3 ke kurva P. Nah, kurva P-nya adalah Y sama dengan min X pangkat 2 dikurang 3X ditambah 11. Sekarang kita substitusikan nilai X dan Y-nya. Y-nya di sini 3 min 1 pangkat 2 dikurang 3 dikali 1 ditambah 11. 3 sama dengan min 1 min 3 tambah 11. Kemudian di sini selanjutnya 3 sama dengan 7. Nah, itu berarti tidak sama dengan ya. Berarti 3 sebelah kirinya, kemudian yang sebelah kanannya 7. Nah, jadi titiknya itu tidak terletak ya. Ini karena dia tidak sama ruas kiri dan kanan, maka tidak terletak pada P. Maka pernyataan kedua salah. Selanjutnya kita buktikan yang ketiga. Yang ketiga itu titik potong kurva P dengan sumbu Y itu adalah 0,10. Nah, ingat ya, di sini kan sumbu Y, berarti kalau sumbu Y X-nya sama dengan 0. Sekarang X0 ini kita substitusikan ke kurva P ya. Berarti Y sama dengan min X kuadrat dikurang 3X tambah 11. Maka di sini Y sama dengan min 0 pangkat 2 dikurang 3 kali 0 ditambah 11. Maka Y itu sama dengan 11. Maka dari sini kita peroleh bahwa kurva P itu memotong sumbu Y dengan titik 0,11. Nah, dengan pernyataan ketiga, maka pernyataan ketiga salah. Pernyataan yang benar itu hanya pernyataan ke-1.